Eh, baik, ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah. Jadi tadi bahwa tujuan daripada penciptaan kita itu adalah liya'budun. Liya'budun itu artinya mengabdi kepadaku, yang artinya adalah menjadi abdinya Allah. Ya. Dan menjadi abdinya Allah ini memiliki dua makna yang Allah jelaskan di dalam surat 11 ayat yang ke-61. Itu dikatakan wa ila thamud akhum salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Di situ dikatakan yang disebut dengan ubudullah adalah malakum min ilahin ghairu. Jadi sekali-kali tidak ada ilah selain daripada Dia. Jadi tidak ada ilah itu, tiada yang bertahta di dalam kalbu kita kecuali hanyalah Allah. Maka kenapa rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Dan haji itu adalah pencapaian kepada makam kalbu, yaitu saat dimana seorang hamba menjadikan kalbunya itu sebagai Baitullah, yaitu kalbunya hanya bertahtakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wasta'marukum fiha, dan yang disebut dengan mengabdi kepada Allah itu adalah menjadi pemakmur bumi. Pemakmur bumi ini maknanya adalah menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah. Yang artinya ada perbuatan Allah yang diamanahkan atas setiap diri kita, yang setiap kita beda-beda. Nah, persoalannya tadi saya bilang, tujuan penciptaan kita belum tercapai. Ya kan? Bayangkan kita mati, wafat gitu kan. Yang pertama kita belum ma'rifah, di alam barzah itu pasti gelap. Ya kan? Karena belum ada cahaya. Ya kan? Eh, dan pasti akan ditanya nanti, yang disebut dengan hari ad-din itu adalah hari di mana ditanya tentang hari ad-din itu, hari di mana kita akan ditanya tentang amanah tugas kita. Karena itu berkaitan dengan din. Jadi orang yang disebut dengan dinul qayyim, din yang tegak itu adalah ketika seseorang menunaikan tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya adalah apa yang kita lakukan itu yang menurut persepsi kita, pikiran kita, keinginan kita, ya kan? Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa bisa sampai kepada tingkatan yang seperti itu? Tadi kaidahnya ada dua, di situ dikatakan fastaghfiru tsumma tubu ilaih. Maka dia itu beristighfarlah dan bertaubat kepadanya. Jadi istighfar itu eh, berasal dari kalimat gofaro, ya kan, kemasukan imbuhan alif sin dan ta, yang maknanya adalah dalam bahasa itu tolaba. Dan makna tolaba itu ada tiga, yaitu meminta, menginginkan, dan mencari. Nah, meminta itu adalah dengan lisan, berarti memang istighfar diucapkan dengan lisan. Kemudian sangat mengharapkan itu adalah dengan qalb. Dengan kalbu itu eh, betul-betul menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Dan juga mencari itu adalah dengan amal. Jadi kita harus mencari ampun itu adalah dengan amal, dengan perbuatan. Maka kenapa nanti di dalam surat 3 ayat 133 dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wa uiddat lil muttaqin. Kita diperintah untuk bersegera, ya kan, menuju kepada ampunan Allah, ya kan. Dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang takwa. Nah, hadirin khatil iman yang semoga dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada ini, kembali kepada apa namanya gambar ini, enggak, Nextnya. nextnya nggak nyambung deh ya, nggak ada ya. Itu dia, ada, iya ada tuh, ada muncul. Ini ada. Nah, khatul iman yang semoga dirahmati Allah. Jadi ketika kita sudah diambil kesaksiannya, maka kemudian apa? Allah memasukkan kita ke dalam rahim, mautin rahim. Ya kan? Nah, sudah mautin rahim itu saat dimana usia benih di dalam kandungan itu sudah mencapai 120 hari atau 4 bulan. Baru kemudian setelah 9 bulan kemudian, nah Allah hadirkan ke muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, itu ada warna orange, itu adalah jasad, warna biru itu adalah jiwa, dan di belakangnya itu adalah ruh, itu cahaya. Jadi manusia itu terdiri dari 3 entitas. Dari entitas raga itu adalah jasad kita, dan itu adalah perangkat yang juga sangat lengkap, ya kan?
Kemudian yang kedua itu adalah nafs, itu adalah jiwa. Nah, jiwa itu adalah hakikatul insan. Jadi kalau raga kita ini cuma kendaraan doang di muka bumi ini. Jadi hakikat insan itu ada di dalam nafs kita. Adapun ruh itu yang mengikat dan menghidupkan raga. Jadi mengikat antara jiwa dengan raga kita itu adalah ruh. Maka kalau orang yang meninggal itu, uh, it's jadi kalau orang yang meninggal itu yang berada di alam barzah itu adalah nafs, ya, itu jiwanya. Adapun raganya kembali ke bumi, ruhnya itu kembali kepada jauh ruh, ya kan? Dia mencahaya aja dari atas. Nah, seperti saat ini di bulan Ramadan ini, ya nafs-nafsnya itu kuburan yang ada, yang di bumi nih, itu gerbangnya saja. Jadi kalau misalnya nanti pada hari ini kan dibebaskan siksa kubur itu hari Jumat dan termasuk di bulan Ramadan ini. Dan kebanyakan si jiwa itu terpenjara, jadi nggak bebas dan dalam kondisi yang teramat sangat tersiksa. Maka kenapa Utsman bin Affan itu sampai menangis ketika menyaksikan di alam barzah. Jadi kalau di alam barzah kita belum sampai ma'rifah, nah itu menjadi sebuah persoalan. Maka kenapa yang disebut dengan apa sih yang disebut dengan husnul khotimah? Apakah orang yang mati ketika dia sedang sholat kemudian husnul khotimah? Ya saya bilang belum tentu. Ya jangankan sholat, gitu. Orang yang bahkan berjihad bersama Rasulullah dalam sebuah pertempuran itu pun belum tentu husnul khotimah. Ada yang masuk neraka, gitu kan? Jadi husnul khotimah itu orang yang akhirnya mencapai kehasan, yang disebut dengan mencapai al-ihsan. Jadi orang yang di akhir hidupnya sampai kepada tingkat al-ihsan artinya makrifah dia kepada Allah. Nah itu disebut dengan husnul khotimah. Kalau dia nggak sampai makrifah terus, ya teramat sangat horor gitu kan. Ketika kita berada uh, di alam barzahnya gitu kan. Nah ini uh, untuk sedemikian hati-hati gitu kan. Karena nanti semua perkara-perkara keburukan diri kita itu akan dihisap di alam barzah. Uh, jadi kalau diperlihatkan itu hampir misalnya di pemakaman umum itu 99,9% itu berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan gitu kan, sangat sangat mengerikan gitu kan. Nah, maka disinilah kita harus tahu tentang tujuan hidup kita. Jangan sampai Allah katakan di dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Jadi At-Takatsur itu telah melalaikan kalian. Apa itu At-Takatsur? Nah, At-Takatsur itu kita sering menerjemahkan bermegah-megahan, tidak hanya bermegah-megahan. At-Takatsur sesuatu yang banyak. Itu ya kesibukan kita, aktivitas kita, permasalahan-permasalahan hidup kita. Jadi kadang-kadang kita ngelihat masalah hidup itu ya di masalahnya itu. Nggak melihat di belakang masalahnya, siapa yang menciptakan itu. Jadi kita disibukkan untuk menyelesaikan masalah. Oh, ada masalah ini masalah anak begini-begini gitu kan. Itu sudah melalaikan kita, yang pada akhirnya kita tiba-tiba kita itu sudah mati gitu kan. Nah, maka ya kata kuncinya tadi adalah kita istighfar, kemudian juga tsumma tubu ilaih. Kemudian kita bertaubat kepadanya. Nah, taubat ini adalah orang yang kembali kepada Allah. Dan hukum taubat itu sekali lagi adalah wajib. Ya, dalam surat 66 ayat 8 itu wajib atas setiap diri kita untuk melakukan sebuah proses pertaubatan. Nah, ketika itu amalan itu wajib, nah kita nggak tahu apa amalannya itu seperti apa, ya kan? Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan buat buat diri kita ketika kita memahami adin ini. Baik, di sini menjadi abdi Allah, ya kan? Ini sudah tadi dijelaskan, ya kan? Kemudian kekhalifahan bil haq yang tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tentang Al-Ghazali itu menguraikan bahwa manusia itu bisa menerima, menampung, mewadahi ilmu dan hikmah yang terbuat dari ramuan kimia pengetahuan. Adalah pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya, asma-asmanya, tindakan-tindakannya, afalnya. Dan hanya oleh sebab itulah manusia akan menjadi sempurna. Dan oleh sebab itu pula, maka manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk seperti kita sekarang ini. Manusia dari beberapa segi memiliki keserupaan dengan benda, tumbuhan, dan hewan. Dari postur manusia itu indah, ya kan? Kekhasan manusia adalah kemampuan untuk mengerti hal-hal dari segala sesuatu.
Eh, ini posisi malaikat terhadap insan ya nggak usah kita bahas dulu, ya kan. Insya Allah kita akan membahasnya di materi yang akan datang ya dalam hal yang kebertahapan. Baik, karena sudah jam 17:15 ya kan, jadi secara singkatnya kita kadang-kadang dalam hidup ini terkena lingkaran setan ya. Dan diulangi lagi nanti sama anak kita. Jadi anak kita sekolah SD, SMP, SMA, ya kan, kuliah, cari uang, gitu kan, kawin, nikah, pergi pagi, pulang sore, ya udah itu aja. Tidak paham hidup ini untuk apa, gitu kan. Jadi memahami tentang kehidupan ini sangat penting. Sehingga ketika kita tahu apa itu hidup dan apa itu kehidupan, ya kita akan bisa mensikapi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tadi tujuan daripada penciptaan diri kita adalah menjadi abdinya, dan menjadi abdinya itu ada dua hal. Yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua adalah menunaikan tugas. Yang artinya bahwa setiap diri kita tuh punya misi hidup dan sangat spesifik tugas kita. Dan kedua hal itu ternyata kita belum sampai gitu kan. Jadi kepada tujuan daripada penciptaan diri kita itu sendiri. Nah, maka kata kuncinya adalah dengan kita melakukan istighfar dan taubat. Nah, itu akan ada pembahasan yang lebih mendalam tentunya apa itu istighfar dan apa itu taubat, ya kan. Karena kalau sudah taubat orang pasti akan dapat nur, ya kan. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk pada hari ini, dan ya dipersilakan gitu. Kawan-kawan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung via Zoom atau dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Mumpung ada Ustadz, kita tanyakan. Saya juga tertarik tadi Ustadz. Padahal saya mikir gini, usia apa? Bumi kehidupan itu berapa puluh tahun Ustadz? Usia apa kehidupan itu berapa miliar tahun Ustadz tadi? Berapa miliar tahun tadi Ustadz ya? 13 miliar tahun. Usia Awal penciptaan bumi. 13 miliar tahun. Terus bumi baru terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Berarti 8,5 miliar prosesnya baru terbentuk bumi. Dan semesta itu masih terus berkembang. Sampai saat ini kan berkembang terus. Sejarah itu ada apa ya di situ ya? Nama yang nggak ada apa itu? Apa pada planet lain ada kehidupan atau gimana ya? Ada. Ada ya? Karena kan ada jeda 9,5 miliar tahun itu. Iya. 8,5. 8,5 tahun betul. 8,5 Ada apa miliar. di situ? 9,5 apa 8,5? Saya ikut Ustadz aja deh. Saya 9,5 ya. 9,5 ya kalau 13 miliar. Itu ada apa ya Ustadz ya di jeda waktu itu? Ya, dijelaskan nggak di Quran atau di hadis atau di mana? Dijelaskan di dalam kitab Nabi Idris alaihissalam. Saya ada kitabnya, Nabi Idris alaihissalam. Kitabnya Ustadz ya? Dan itu ada di museum. Oh ya. Bahasanya itu bahasa apa ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan kemudian terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya ada kehidupan lain gitu. Kan di masa kenapa di masa Nabi Nuh itu membuat kapal perahu kan ada bantuan dari makhluk raksasa kan? Kalau kita lihat filmnya tuh. Dan iya, itu bukan dari gennya Adam. Jadi manusia purba, ya kan, sebelum Adam. Cuma masih ada sisa-sisa yang tersembunyi gitu. Maka kemudian dihancurkan itu dengan badai besar. Banjir besar itu menghancurkan, meluluhlantahkan semuanya, hanya orang yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat bahkan ada film tentang Noah itu kan sama. Ada itu dari kitab itu. Orang Barat itu kalau buat film itu nggak sembarangan dia referensinya. Punya referensi. Peradaban yang disebut dengan kalau film Aquaman tuh peradaban apa? Atlantis. Peradaban Atlantis itu jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah tenggelamkan, bukan peradaban di dalam laut, tapi kemudian ditenggelamkan sebuah peradaban itu. Ya kan? Iya, peradabannya ditenggelamkan.
Dan itu makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Adam itu dalam satu hadis dikatakan Allah menurunkan itu 100 Adam. Dan 100 Adam itu bukan Nabi yang 99 itu. Ya kan? Yang Nabi itu hanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah penutup Adam, dan penutup dari generasi Adam itu adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Jadi selalu terakhir yang terbaik. Itu udah manusia yang paling agung gitu kan. Dan generasi yang terbaik itu nanti juga di masa kita adalah di masa Rasul, dan generasi yang di paling akhir. Karena hazanah rahasia-rahasia Allah itu akan semakin banyak yang terbuka. Termasuk khazanah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan berarti kemudian sudah ada para ulama terdahulu kemudian hajahnya berhenti sampai di situ, enggak. Dia akan terus berkembang gitu. Pengetahuannya itu akan terus berkembang. Jadi di masa yang akan datang itu orang itu banyak yang lebih banyak paham terhadap ayat-ayat ya, karena memang dikupas kayak begitu. Jadi rahasia-rahasianya banyak yang akan terbuka. Ustaz, ini pertanyaan dari Defti ya. Yang amazing, Ustaz. Amazing namanya. Setelah dari Rumi Yoga ini yang amazing. Dibahas lagi Ustaz tentang Quran surat 66 ayat 8. Apa itu nama? Itu tentang pertaubatan ya. Dalam surat 66 ayat 8 itu kita lihat ya suratnya. Surat 66 itu surat apa? Surat At-Tahrim ya. Ayatnya ayat yang ke-8. Nah, itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau sudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ya ayyuh itu adalah harfun nida yang menunjukkan keumuman. Jadi siapa saja orang yang menyatakan iman, yang mengaku iman. Artinya dari iman yang paling rendah sampai yang paling tinggi terkena ayat ini. Nabi pun terkena ayat ini gitu kan. Nah, itu diperintahkan tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kalimat tubu itu adalah fi'il amr. Dan fi'il amr itu adalah perintah, dan perintah itu kalau dalam Al-Qur'an hukumnya adalah wajib. Jadi tubu ilallah. Nah, yang diperintahkan untuk kita bertaubat itu adalah taubatan nasuha. Yang diperintahkan atas orang yang beriman itu adalah taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu adalah taubat yang murni, yang sebenar-benarnya. Nah, taubat itu artinya kembali. Sederhananya orang yang taubat itu belum tentu loh orang yang ngaji itu taubat. Belum tentu orang yang menghafal Quran itu taubat. Belum tentu orang yang pesantren itu taubat. Belum tentu kiai, para pendakwah juga taubat. Jadi taubat itu adalah orang yang mulai mencari Allah. Jadi orang yang sudah pengen mendekat, pengen kenal dia. Jadi sudah rindu yang teramat sangat dia kepada Allah SWT. Pengen kenal. Pengen sampai ke tingkatan penyaksian terhadap dia. Karena kalau orang sudah menyaksikannya, ya nggak ada hal yang paling indah di muka bumi ini. Jadi seberat apapun penderitaan yang dialami dalam kehidupan di muka ini, orang yang sudah ma'rifah, ya senyum aja. Ya kan, dengan semua hal yang dialaminya. Jadi tidak akan mengalami hal-hal yang teramat sangat berat dalam menjalani kehidupannya seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan? Nabi Ayub kan contoh babak belurnya seorang hamba. Ya anaknya, ya istrinya, ya pekerjaannya, ya sakitnya, ya kan, semua dimensi kehidupannya dihancurkan, ya kan. Dan itu bukan setahun 2 tahun, tapi 20 tahunan ya, mengalami hal yang demikian. Tapi karena dia makrifah kepada Allah, ya buat dia senyum saja mengalami semuanya, ya kan. Karena kalau orang yang sudah mengenal Allah ya nggak ada keindahan, ya sudah takjub dengan kebesarannya, dengan keagungan daripada Allah SWT. Nah, di sini dikatakan asar rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Yang mudah-mudahan Allah akan mengkafir. Mengkafir itu menghilangkan, menghapus semua sayi'ah, keburukan. Jadi dalam diri kita tuh nggak boleh yang namanya ada ada amarah, ada dendam, ada dengki, sebel sama orang. Itu nggak boleh ada. Kan? Bahkan ketika kita dizalimi, disakiti oleh orang lain pun itu nggak boleh ada benci. Iya, nggak boleh ada kebencian, ya kan? Harus sampai kepada tingkatan yang seperti itu. Jadi kemudian Allah masukkan ke dalam surga, ya kan?
kepada hari yang mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, yang orang-orang yang taubat tadi. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya memancar yang ada di hadapan. Nah, cahaya yang ada di hadapan itu adalah nur iman. Nanti mungkin kita akan, kalau sudah mendetailkan apa itu iman, karena iman itu berupa nur cahaya yang Allah sematkan ke dalam kalbu seorang hamba. Jadi kalau sudah ada nurnya, nampak. Misalnya ini kalau saya matikan, saya nggak bisa ngeliat Pak Dani, Dinda, Bapak Is nggak ngeliat. Tapi kalau ada cahaya, kelihatan. Sama. Kalau kita ada cahaya, bisa menyaksikan dia. Kan itu. Kalau nggak ada cahayanya, nggak bisa. Ya kan, harus ada cahaya. Maka di sini dikatakan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Dan cahaya yang ada di sebelah kanan. Nah, cahaya sebelah kanan itu adalah nur ilmu. Allah anugerahkan pengetahuan. Ya kan? Jadi pengetahuan yang Allah berikan itu hak tuh. Jadi nggak ada lagi waham persepsi. Kalau kita belajar agama itu ngedengerin ya persepsi. Persepsi itu bisa waham, ya kan? Menurut kita, gitu kan. Tapi kalau sudah dari Allah itu hak. Nah, itu harus sampai Allah yang mengajarkan. Nah, maka di sini dikatakan Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kita minta disempurnakan. Nah, penyempurnaan cahaya itu nanti ketika kita dapat di bumi, kita akan dapat lagi nanti minta disempurnakan di alam barzah, di alam mahsyar, sampai nanti di surga. Kalau sudah di surga, itu cahayanya udah sampai sempurna, nanti kita bisa menyaksikan dia seperti kita menyaksikan bulan purnama. Karena bisa jadi ma'rifah kita kepada Allah baru hilal nanti. Atau nanti bulan sabit, atau semakin tinggi gitu kan. Seperti itu. Tapi nanti lama-lama akan terus sempurna. Jadi tidak ada hal yang paling penting yang harus kita cari dalam hidup ini kecuali tentang dia. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita raih. Allah menghadirkan. Jadi kalau agama ini cuma sekedar ngajarin sholat, ngajarin manasik haji gitu kan, saya pikir nggak perlu nabi yang agung yang hadir, ya kan? Cukup seorang ustadz. Tapi karena agama ini dihadirkan untuk sebuah urusan yang sangat penting, yaitu apa? Menumbuhkan benihnya Allah yang ditanamkan atas setiap diri al-insan. Itu yang disebut dengan fitrat Allah. Ya kan, dalam surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Maka tegakkanlah wajahmu lidini hanifah. Din yang itu hanifah, yang keadaannya lurus. Ya kan? Fitrat Allah. Fitrat Allah itu artinya serpihannya Allah. Allati fatarana sa'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas serpihan yang sudah disematkan tadi. Maka disitu dikatakan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan itu manusia itu enggak paham, enggak ngerti tentang misi hidupnya, tentang tugas hidupnya di muka bumi ini itu apa. Nggak dibuang-buang. Itu dikatakan aktar. Maka di sini saya katakan tadi ya perlu sekali untuk kita melakukan sebuah proses pertaubatan gitu kan. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang suci ini. Seperti itu. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Mohon penjelasan, apakah kita, umat manusia itu sekali cipta atau bertahap Ustaz? Apakah penciptaan manusia itu sekali ciptaan atau tahapan sampai jadi manusia? Jadi yang kalau manusia itu kan tadi saya bilang ada 3 entitas ya. Ada entitas ruh. Kalau ruh itu kan nafahnya Allah. Di dalam surat 15 ayat berapa ya? 38 39 kalau nggak salah. Wa idza sawaituhu, dan ketika kami telah menyempurnakan jasad manusia itu di dalam ruh, itu ketika sudah 120 hari, itu kan manusia itu sudah utuh. Pendengarannya sudah ada, maka wa nafakhtu fihi, dan Allah meniupkan ke dalamnya, itu adalah ruhku. Jadi wadahnya ruh itu adalah nafs, dan wadahnya nafs itu adalah raga, disematkan, ya kan, ke dalam raga kita, kayak begitu. Nah, kita pun punya 2 akal. Ada akal raga kita yang otak ini, yang mengkalkulasi, menghitung, menganalisa. Nah, ada akal jiwa yang di dalam. Kalau enggak ada ya? Nah kan, kalau ruh enggak, Murni. ruh murni dari Allah. Nanti kita akan disematkan oleh Allah itu nanti adalah Ruhul Kudus. Nah itu beda lagi. Kalau ada Ruhul Kudus itu api yang menyala yang ada di dalam qalb kita. Ya mungkin nanti materinya yang akan datang tuh. Cuma itu penjelasan tentang surat Nur ayat yang ke-35. Ya kan, nuruhum
Yaitu apa? Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu adalah cahaya pelita Dari segala nur. langit dan bumi. Mathalun nur, perumpamaan daripada cahayanya. Itu berbicara tentang insan kamil. Jadi perumpamaan daripada cahayanya, cahaya itu siapa? Ya, hambanya Allah tadi. Perumpamaan daripada cahayanya, kamishkatin fihal misbah. Seperti mishkat. Mishkat itu simbol daripada jasad. Misbah itu adalah pelita. Al-misbah fi juzazah. Juzazah itu adalah jiwa. Ya kan? Jadi kalau ada gambarnya itu di materi ini belum ada ya. Di mana? Di materi Selanjutnya Ustaz mungkin. iya, nanti di materi selanjutnya lah ya akan Karena kita pertanyaannya nyambung bahas. Ustaz. Jadi apakah akal jiwa ada akal dua ya? Fisik ada akalnya jiwa. Akal raga, akal jiwa. Oke. Apa disebut dengan kolbu atau beda? Kolbu bukan. Kenapa? Iya. Akal jiwa. Surat Nur ayat 35 akan kita bahas. Nanti kita ada gambarnya itu. Jadi sering kita baca tiap pagi. Tiap pagi. Akan kita bahas nanti itu, insya Allah. Jadi kalau akal jiwa itu kalbu. Sama berarti ya? Akal jiwa itu adalah kalb. Pertanyaannya akal jiwa itu sama identik nggak dengan kolbu? Ya, maka Allah menyebutnya fuad dan kalbu itu terdiri dari 7 lapis. Ya kan? Nah, maka iya 7 lapis. Maka kenapa kita ada hari kan? Kenapa nuzulul Quran itu ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 27. Yang hak itu tanggal 27 diturunkan. Tanggal 17 itu adalah penyempurnaan al-insan. Jadi 17 itu 17. Satu itu di dalam Al-Quran dalam surah Fussilat nanti ada. 1 itu adalah kebumian jasad kita. 7 itu adalah nafs. Jadi nafs yang terdiri dari 7 langit yang ada di dalamnya. Maka di dalam surat Al-Baqarah tuh, sesungguhnya kami menciptakan di atas kamu itu 7 langit. Itu di atas. Jadi setiap kita tuh punya langitnya itu. Nah, itu akan lebih runut ya. Nanti mesti ada gambarnya kali ya. Kita jelaskan. Ya. Ya. Insya Allah. Ya, cukup. Udah jam berapa? 17.32. Baik sahabat-sahabat sekalian, iman yang semoga dirahmati Allah, barangkali yang baru bisa disampaikan, ya mohon maaf apabila ada khilaf dan yang salah dari kami pribadi. Adapun yang hak itu adalah dari Allah SWT, semoga Allah mengampuninya. Mari kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kemaksiatan yang pernah kami perbuat, kezaliman yang telah kami lakukan. Ampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja dan tanpa sengaja. Ampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan terang-terangan maupun yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, di bulan yang berkah ini ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami semuanya ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah dari sifat-sifat yang tercela, dari sayyi'ah, sifat takabur, bangga diri, sifat sombong, dan juga dengki, amarah, dendam, benci, dan segala sifat-sifat keburukan yang ada pada diri kami. Hapuskan semuanya ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang senantiasa bertaubat kepadamu dan hamba-Mu yang senantiasa mensucikan diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang memberikan keberkahan bagi kami ya Allah. Ramadan yang dapat menghidupkan jiwa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya matikan Bapak Ibu pengajiannya. Sampai jumpa lagi nanti ada info ya di grup. Terima kasih. Terima kasih. Sama ya. Wabarakatuh.